Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat taufik dan pertolongan darinya, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda. Semoga program acara kita ini senantiasa mengobarkan iman, menumbuh suburkan semangat untuk beramal, dan juga menambah hasanah keilmuan kita. Tidak luput salawat serta salam untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama Fikih Muamalah dengan mengkaji Matnul Ghayah fil Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sampai pada pembahasan al-luqatah atau barang temuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita mengalami kondisi atau kasus di mana barang kita hilang, terjatuh atau lupa. Atau sebaliknya, kadangkala kita menemukan barang yang berharga tentunya, tertinggal atau terjatuh dari pemiliknya. Tidak ketahuan siapakah pemiliknya. Ataupun bisa jadi Anda mengetahui siapa pemilik barang tersebut. Nah, adanya barang temuan semacam ini tentu tidak serta-merta boleh Anda miliki, boleh Anda gunakan. Kenapa demikian? Karena hukum asal yang ini telah disepakati oleh semua ulama. Harta seorang muslim, bahkan andai pun dia adalah harta milik non-muslim, orang kafir, namun dia adalah kafir dhimmi, orang yang tinggal di negeri Islam, memiliki itikat baik untuk hidup berdampingan dengan umat Islam, maka hartanya pun terlindungi atau dilindungi, tidak halal untuk Anda rampas, untuk Anda ambil dengan tanpa sebab yang dibenarkan. Sekedar barang tersebut tertinggal, sekedar barang tersebut terjatuh, tidak serta-merta menjadi hak Anda yang menemukannya. Bahkan saya yakin pemilik barang tersebut sangat mengharapkan andai barangnya dapat ditemukan kembali. Karena biasanya orang yang kehilangan barang, dia berusaha mencari, berusaha menemukan kembali. Bahkan seringkali dia membuat satu pengumuman, edaran secara luas, baik di media ataupun yang lainnya, menyatakan barang siapa yang menemukan barang ini dan itu, maka harap dikembalikan kepada si fulan. Memberikan nomor kontak misalnya, atau alamat. Dia akan kemudian juga masih menjanjikan akan memberikan imbalan atas pengembalian barang tersebut. Apalagi dalam banyak kasus, barang-barang tersebut salah satunya adalah beberapa dokumen penting, baik itu STNK, SIM, KTP, atau mungkin ijazah, sertifikat tanah dan yang lainnya, yang tentu itu barang yang sangat berharga untuk proses menerbitkan pengganti, dokumen pengganti juga membutuhkan energi yang tidak sedikit. Sangat merepotkan tentunya. Sehingga pemiliknya juga berkepentingan agar barang tersebut bisa kembali.
Bahkan andai Anda adalah orang yang kehilangan barang tersebut, terjatuh atau tertinggal, saya yakin Anda sangat mendambakan andai ada orang yang berbesar hati mengembalikan barang tersebut kepada Anda. Karena telah menjadi tradisi dan menjadi karakter manusia. Manusia itu seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah." Telah dijadikan wanita, harta kekayaan itu sesuatu yang muzayyanah, sesuatu yang indah, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disenangi oleh orang. Sehingga ketika kehilangan sesuatu yang dicintai, tentu di dalam hati itu terasa rasa kehilangan. Karenanya dalam Islam pun fakta ini diakomodir. Sehingga ketika Anda menemukan barang, apalagi barang tersebut barang yang berharga, tidak serta-merta boleh Anda miliki. Bahkan Anda secara tuntunan syariat berkewajiban untuk berupaya mengetahui, mengembalikan barang tersebut, minimal menyampaikan informasi kepada halayak ramai agar informasi tentang keberadaan barang tersebut bisa sampai kepada pemiliknya, orang yang kehilangan, sehingga dia akan bisa mendapatkan kesempatan mengambil kembali barang tersebut. Karena al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asal itu barang tersebut milik pemiliknya. Dan status kepemilikan ini tidak bisa berubah, tidak bisa menjadi putus hanya gara-gara barang tersebut tertinggal atau terlupakan atau mungkin terjatuh. Ya. Bahkan secara spesifik Nabi SAW memberikan satu penegasan tentang kehormatan harta seorang muslim. Beliau menyatakan al-muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu irduh. Setiap muslim itu haram atau dihargai, dihormati, dilindungi jiwanya, hartanya. Tidak halal untuk Anda langgar atau untuk Anda renggut, untuk Anda ambil tanpa alasan yang dibenarkan. La yahillu li muslimin, tidaklah halal bagi setiap muslim untuk an ya'khudha 'asa akhihi jahadan aw la'iban. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil walau sekedar tongkat milik saudaranya. Baik dia sungguh-sungguh mengambil untuk memilikinya atau sekedar bermain-main saja. Tidak boleh. Karena walaupun itu remeh-temeh, nilainya sangat murah, sebatang tongkat, tetapi apapun yang terjadi, apapun nilainya, itu adalah harta seorang muslim, tidak halal untuk Anda gunakan, apalagi Anda miliki, kecuali atas restu dan seizin dari pemiliknya. Ya, karenanya keberadaan barang yang terjatuh, terlupakan itu dalam Islam tetap dilindungi. Statusnya tetap milik pemiliknya, tidak boleh Anda gunakan. Karenanya pada kesempatan ini al-muallif al-Imam Busyuja menyatakan, wa idza wajadal hurr rasyidu luqatatan fi ghairil haram wa lam ya'man 'alaiha wajaba akhdhuha. Kalau seorang muslim kalau seorang al-hurr rasyid, seorang yang merdeka, ar-rasyid, dan dia memiliki kecakapan hukum, dapat dipercaya, memiliki kredibilitas untuk menyimpan dan menjaga harta. Dia mendapatkan luqatah, barang temuan, fi ghairil haram, dan barang tersebut ditemukan di selain tanah haram, selain tanah suci, itu tanah Makkah dan Madinah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan walam ya'man 'alaiha, dan yang menemukan tadi khawatir kalau barang tersebut tidak dia amankan, tidak dia simpan, dia tidak ambil, maka akan diambil oleh orang yang khianat, oleh orang yang tidak peduli akan halal haram. Ya.
Nah, kalau ada kekhawatiran semacam ini, maka al-mu'allif mengatakan wajib akhdhuha, wajib atas orang tersebut untuk apa? Untuk memungut dan menyimpan harta tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau Anda tidak mengambil, kemudian menyimpannya, menjaganya, dan kemudian mengumumkan kepada halayak ramai, maka harta tersebut kemungkinan besar akan dipungut oleh orang yang khain, oleh orang yang pengkhianat, orang yang tidak peduli akan halal haram, akan dia segera makan, dia gunakan, dan tidak akan pernah kembali kepada pemiliknya. Padahal Rasulullah SAW dalam konteks tatanan sosial masyarakat Muslim, beliau mengatakan unsur akhaka zaliman atau madluman. Hendaknya engkau menolong saudaramu, baik ketika dia sedang dalam kondisi dizalimi atau sedang berbuat zalim. Dizalimi dengan cara membelanya. Kalau dia berbuat zalim, maka dengan mencegahnya dari perbuatan zalim, agar dia tidak terus-menerus bergelimang dalam perbuatan dosa dan perbuatan zalim. Dan kemudian dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW lebih spesifik, lebih tajam dan mengatakan, al-muslim, akhul muslim. Setiap orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhunuhu wa la yakhdhuluh. Tidak halal baginya untuk mengkhianati saudaranya sesama muslim. Dan juga tidak halal baginya untuk bersikap takhadhul, yaitu membiarkan saudaranya terjatuh dalam celaka padahal dia mampu membela, mampu menyelamatkan saudaranya. La yakhunuhu wa la yakhdhuluh. Tidak halal baginya untuk sengaja mengkhianati dan bersikap acuh sehingga membiarkan saudaranya terjerembab, terjatuh dalam kecelakaan atau terperangkap dalam perbuatan zalim orang lain. Membiarkan saudaranya celaka, dizalimi, atau dibunuh, atau disakiti, atau dirampas hartanya, tidak boleh. Seorang muslim harus membela saudaranya, membantu saudaranya. Kenapa demikian? Dalam hadis lain Nabi memberikan alasan kenapa kita harus peduli, kenapa kita harus respect, simpati. Ya, kita harus berempati kepada saudara kita sesama muslim. Nabi menggambarkan, menjelaskan alasan ini dengan mengatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan umat Islam dalam konteks, dalam hal tawadi, dalam hal kasih sayang, tarahum, saling mencintai, kamathalil jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada satu saja dari anggota tubuh yang menderita sakit, maka sekujur tubuh akan ikut berempati dengan cara apa? Dengan cara ikut merasakan demamnya, ikut merasakan deritanya susah tidur. Walaupun yang sakit itu di ujung jempol, di ujung kelingking, di ujung kelingking kaki misalnya. Tetapi ketika itu betul-betul sakit, maka yang menetes air mata itu mata. Yang menyebabkan dia tidak bisa tidur. Dia merasakan demam, itu sekujur tubuh merasakan demamnya. Ini perumpamaan. Sehingga sepatutnya ketika kita menemukan barang yang terjatuh, kita memposisikan diri sebagai orang pemilik tersebut, pemilik barang tersebut. Andai saya yang kehilangan barang tersebut, andai ini adalah barang saya yang terjatuh nih, saya berharap agar ada orang yang berbesar hati mengembalikan, merawat, menyimpannya, dan kemudian mengumumkan agar saya bisa menemukan kembali. Itu fakta seperti itu. Sehingga kalau itu adalah harapan Anda, maka sepatutnya dan sudah seyogyanya bila Anda memperlakukan saudara Anda bagaikan diri Anda sendiri, ya. Bagaikan diri Anda sendiri. Rasulullah SAW dalam kesempatan lain juga bersabda, "Man ahabba
an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah. Siapapun yang mendambakan untuk dijauhkan dari siksa neraka. Wa yudkhalal jannah, dan juga mengimpikan untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka ada dua kriteria yang harus dia penuhi. Fal ta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaknya dia menetapi keimanan hingga datang ajal kepadanya, alias dia istiqamah di atas keimanan hingga akhir hayatnya. Ini kriteria pertama. Kriteria kedua, wal ya'ti ilan nas billadzi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaknya dia memperlakukan orang lain bagaikan dirinya sendiri. Apapun yang dia harapkan, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia suka, hendaknya dia lakukan kepada saudaranya. Apapun yang tidak suka dia terima. Apapun yang dia tidak inginkan menimpa dirinya, maka jangan pernah lakukan kepada orang lain. Ya, karenanya wajar bila al-muallif mengatakan bila Anda merasa cakap hukum, Anda seorang yang merdeka, memiliki kecakapan hukum untuk menyimpan, merawat barang. Menemukan barang yang terjatuh. Dan Anda khawatir bila tidak Anda pungut, tidak Anda simpan, maka akan barang tersebut diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka wajib hukumnya Anda memungut luqatah tersebut. Kenapa? Karena berarti Anda dalam kondisi yakin, dalam kondisi memiliki praduga kuat bahwa saudara Anda akan terzalimi. Pemilik harta tersebut akan terzalimi. Hartanya kemungkinan besar akan dirampas, akan diambil oleh orang yang tidak peduli akan halal dan haram. Dalam kondisi semacam ini, ketika Anda merasa mampu, memiliki kecakapan hukum, maka wajib. Karena tidak ada pilihan lain, tidak ada solusi lain, kecuali bila Anda mengambilnya. Ya. Ini dengan catatan bila itu terjadi di selain tanah haram, kota Mekah dan kota Madinah. Adapun kota Mekah dan kota Madinah, maka haram bagi siapapun untuk memungut barang temuan. Baik dia merasa mampu menjaga, merawat, dan kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat. Ataupun Anda merasa khawatir. Haram secara mutlak. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkata. Ya, sejatinya Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah, memohon agar kota Mekah dijadikan sebagai kota yang haram, kota yang suci, kota yang dihormati. Kemudian Nabi mengatakan, wa inni haramtul Madinah. Dan aku berdoa kepada Allah dan telah diturunkan wahyu kepadaku bahwa kota Madinah juga berstatus sebagai kota yang suci seperti kota Mekah. Kemudian Nabi lebih lanjut menjelaskan apa konsekuensi dari kesucian, dari status kota Mekah dan Madinah sebagai tanah haram atau tanah suci. Beliau mengatakan, la yultaqatu luqatatuha. Tidak boleh barang yang terjatuh, barang temuannya itu dipungut, tetapi harus dibiarkan agar ditemukan langsung oleh pemiliknya, ditemukan sendiri oleh pemiliknya. Kenapa? Kota suci, kota yang dilindungi, maka status ini akan dirasakan oleh semua benda yang ada di tanah haram dan tanah Mekah dan Madinah. Semuanya terlindungi sehingga tidak perlu Anda pungut. Akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhtala khalaha, bahkan durinya pun tidak boleh diputuskan, tidak boleh dipatahkan. Wala yu'dadu syajaruha, pohonnya juga tidak boleh dipotong. Wala yunaffaru saiduha, binatang buruannya pun juga tidak boleh diusik, apalagi diburu. Sekedar dikatakan hus agar pergi. Atau sekedar ditepuk tangan misalnya agar terbang burungnya. Tidak boleh. Betul-betul
Allah Subhanahu wa taala berkeinginan agar kota suci Makkah dan Madinah, siapapun yang berada di sana, baik manusia ataupun makhluk hidup lainnya, ataupun bahkan harta benda, semuanya betul-betul merasa terlindungi. Karena itulah konsekuensi, itulah salah satu atau sebagian dari konsekuensi status kota Makkah sebagai tanah haram, status kota Madinah sebagai tanah haram. Sehingga apa yang beliau sampaikan di sini itu berkaitan dengan barang temuan yang ditemukan di selain kedua kota tersebut, kota Makkah dan kota Madinah. Ya. Beliau mengatakan wajaba akhduha, wajib untuk diambil. Untuk apa? Untuk disimpan tentunya, bukan untuk dimakan. Kenapa wajib? Karena tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan harta seorang muslim. Tidak ada cara lain dalam kondisi yang disebut oleh mu'alif ini, oleh penulis Imam Abu Syuja, tidak ada alternatif lain agar harta seorang muslim tersebut bisa terjaga kecuali bila Anda pungut. Karena kalau Anda biarkan, seperti kata beliau di sini, lam ya'man 'alaiha, kemungkinan besar harta tersebut akan hilang, akan musnah, diambil dan dimakan ataupun digunakan, dimiliki oleh orang yang khianah, orang yang tidak peduli akan halal haram. Sehingga dalam kondisi seperti ini ta'ayyana 'alaik, telah menjadi satu kewajiban atas Anda, bagaikan ketika Anda melihat rumah saudara Anda terbakar, tidak ada orang lain yang mengetahui, hanya Anda yang mengetahuinya. Dan Anda mampu memadamkan api tersebut. Anda mampu memadamkannya. Tidak ada orang lain selain Anda. Maka dalam kondisi semacam ini, secara tinjauan hukum syar'i, Anda wajib bertindak untuk memadamkan api agar rumah saudara Anda tidak terbakar. Karena kalau Anda biarkan, tidak ada lagi yang memadamkannya, maka rumah saudara Anda akan padam, akan terbakar. Ketika Anda mengetahui ada saudara Anda terancam nyawanya, jiwanya, sedangkan hanya Anda yang bisa melakukan tindakan untuk menyelamatkan dia. Anda mengetahui ada saudara Anda akan tertabrak kendaraan, dan hanya Anda orang terdekat, dibutuhkan tindakan cepat, maka Anda berkewajiban melakukan tindakan tersebut untuk menyelamatkan nyawa saudara Anda. Kalau Anda biarkan, kemungkinan besar saudara Anda akan celaka, tertabrak, binasa, ataupun minimal cacat atau terluka. Tentu dalam kondisi semacam ini, baik secara tuntunan syariat ataupun secara moral, Anda berkewajiban menyelamatkan saudara Anda tersebut. Ya. Kemudian al-mu'allif, ya, setelah tadi menyampaikan bahwa wajib untuk memungut karena dalam rangka menyelamatkannya, sehingga memungutnya itu bukan dalam konteks untuk memiliki, tetapi dalam konteks untuk apa? Menyelamatkannya. Kenapa? Karena harta tersebut adalah harta yang muhtaram, harta yang dilindungi, harta yang dihargai kepemilikannya, sehingga tidak boleh Anda membiarkan harta saudara Anda celaka. Dan setelah Anda menemukannya, bukan berarti Anda diam. Tetapi Anda harus segera berusaha untuk bagaimana harta tersebut bisa kembali kepada pemiliknya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara Anda membuat pengumuman di tempat-tempat halayak ramai, misalnya di pintu pasar, di depan pintu masjid, kemudian di tempat perkumpulan masyarakat, tempat mereka kongko-kongko misalnya, di perempatan jalan. Anda membuat pengumuman di sana bahwa barang siapa yang kehilangan sejumlah uang, barang siapa yang kehilangan perhiasan, barang siapa yang kehilangan barang elektronik misalnya, maka silakan hubungi saya di nomor sekian. Ya. Nah, agar barang tersebut bisa sampai, dibuatlah pengumuman semacam itu. Namun, seperti yang kita ketahui, ketika Anda membuat pengumuman semacam ini, potensi ada orang yang juga tidak peduli akan halal haram. Dia ketika melihat peluang untuk memanfaatkan ini, dia memancing di air keruh. Sehingga dia akan menemui Anda dan mengakui
atau mengaku bahwa itu barang miliknya padahal itu dusta. Karena ketika Anda membuat pengumuman, jangan dijelaskan spesifikasi barang. Sebutkan secara global saja, barang siapa yang kehilangan dompet, barang siapa yang kehilangan perhiasan, barang siapa yang kehilangan barang elektronik. Kemudian kriterianya Anda rahasiakan. Jangan dijelaskan dalam pengumuman tersebut. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, i'rif. Ya, ketika ditanya perihal barang temuan, beliau mengatakan, i'rif ifasaha wa wika'aha thumma arifha sanatan. Fa in ja'a sahibuha wa illa fa sya'nuka biha. Ya, ketika Anda menemukan barang temuan, maka kata Nabi, i'rif ifasaha, kenalilah kantong uang tersebut. Atau dalam konteks kita sekarang dompet ataupun tasnya. Wa wika'aha, kenali talinya. Alias yang penting identitas atau kriteria atau ciri-ciri barang tersebut, dari bungkusnya, jumlahnya, warnanya, kriterianya Anda rahasiakan. Sehingga ketika ada orang yang mengaku bahwa dia pemilik barang tersebut, minta kepadanya untuk menjelaskan, mendeskripsikan barang dia yang hilang tersebut. Ya, dibungkus dalam bungkus apa, kalau itu tas-tasnya warna apa, merek apa, warnanya, jumlah barangnya, dokumen yang ada di dalamnya apa saja. Kalau memang identik, maka berikan kepada dia. Itulah kata Nabi dalam hadis ini, fa in ja'a sahibuha, kalau datang orang yang mampu menjelaskan kriteria barang yang hilang tersebut, maka berikan. Wa illa fa sya'nuka biha, maka setelah berlalu 1 tahun Anda umumkan berkali-kali, secara berkala, secara periodik, misalnya per 2 pekan, kemudian setelah sekian lama per 1 bulan, Anda umumkan dan tidak ada yang datang mengakuinya, maka kata Nabi, fasya'nuka biha, boleh Anda gunakan kalau memang Anda mau. Boleh Anda gunakan kalau memang Anda berkenan, merasa repot untuk menyimpannya. Tapi ketika Anda masih merasa mampu untuk menyimpannya, maka akan lebih terhormat bila Anda menyimpannya, agar suatu saat nanti bila ada pemiliknya datang, Anda bisa mengembalikannya secara utuh. Tetapi ketika itu merepotkan Anda atau dikhawatirkan barangnya rusak, maka Anda boleh memanfaatkannya dengan ketentuan bila suatu saat datang pemiliknya, Anda mengganti senilai barang tersebut. Karena dalam riwayat lain Nabi mengatakan, fa in ja'a sahibuha, kalau ada datang pemiliknya yang betul-betul bisa menyampaikan kriteria barang tersebut, berikan. Wa illa fastanfikha, kalau tidak ada yang datang setelah 1 tahun lamanya Anda mengumumkan, mensosialisasikan kepada masyarakat dan tidak ada yang datang, fastanfikha, boleh engkau belanjakan, boleh Anda gunakan. Fa in ja'a sahibuha yauman, kalau ternyata setelah Anda gunakan, Anda belanjakan, di kemudian hari setelah sekian lama pemiliknya datang dan betul-betul bisa menjelaskan, mendeskripsikan barang yang hilang tersebut, fadfa'ha ilaih, maka engkau ganti nilainya. Engkau wajib mengganti nilainya. Ini ketentuan global tentang hukum luqat. Walaupun pada masing-masing perincian dari hukum tadi, di kalangan para ulama terjadi perselisihan pendapat. Namun apa yang disampaikan tadi itu adalah satu pendapat yang diajarkan dalam madhab Syafi'i sebagaimana yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Sehingga dapat disimpulkan barang temuan tersebut tidak serta-merta menjadi milik Anda. Namun karena Islam juga tidak ingin menyusahkan Anda, Islam memberikan keringanan bagi Anda setelah berlalu 1 tahun. Setelah terbukti bahwa Anda punya itikat baik mengembalikan barang tersebut, menjaga barang tersebut untuk bisa dikembalikan kepada pemiliknya, Islam juga tidak ingin merepotkan Anda, menyusahkan Anda, sehingga Anda diberi rukhsah, keringanan untuk menggunakan barang tersebut setelah berlalu 1 tahun. Setelah diumumkan berkali-kali tidak ada yang datang, maka ada keringanan bagi Anda untuk menggunakannya. Namun itu sekali lagi tetap statusnya adalah keringanan, bukan hak milik. Sehingga ketika suatu saat datang pemiliknya bisa membuktikan itu adalah barang miliknya, maka Anda berkewajiban menggantinya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbagai kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.